WhatsApp istri saya, yang bagusan mana? Jadi baju itu model hijab gitu. Ya alhamdulillah istri saya juga udah ngikutin di ini. Jadi Salimah Saudi ini dari kecil ikut saya loh sebenarnya. Iya, dari SMA udah kenal. Udah kayak adik saya sendiri. Seadiknya banyak Bu ya. Semua udah nggak adik. Jadi istri saya kan warna hijab, hijau sama merah. Yang bagusan mana, hijau atau merah? Saya bilang bagusan merah. Bukan yang hijau katanya gitu. Nah, ini gimana kalau udah punya pilihan sendiri ya sudah ya. Saya bilang iya bagusan hijau gitu. Ya akhirnya istri saya bikin pilihan sendiri, ya milih warna hitam. Saya bilang ini kayak politisi ya, pura-puranya aspirasi padahal sudah punya jalan sendiri gitu. Nah ini terakhir Bu ya, jadi saya ini terakhir. Kalau mau dipator mau terakhir pasti ada berikutnya lagi Bu. Ada Mas Hari Untung, Mas Nu, Dede Herlino, ada Mas Dimas, Teteh, dan semuanya. Subhanallah, ini bukan orang baru, udah kenal lama ini. Iya. Subhanallah. Terus juga ada saudara saya Mas Iwel Sastra, seorang komedian dan juga motivator. Papan, gilesan apa papan apa? Komedian kan? Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Masih panjang waktunya dan materinya bebas, semakin malam semakin bebas. Mas Ari ini harus dibajak. Ya, mabuk durian ya kemarin ya. Silakan Mas. Pesan-pesan terakhir atau apa gitu. Panjang umur semuanya insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Masya Allah, ini sebuah rezeki buat kami ini bisa silaturahmi sama Buya nih. Alhamdulillah, kita bisa bertemu langsung sama Buya ya. Kita terakhir ketemu langsung rombongan tahun 2019 ya? 19 waktu itu, Masya Allah. Dan di Zoom. Oh kalau di Zoom sih tahun lalu ya. Buya mungkin mohon kalau secara pribadi saya mohon nasihatnya Buya. Kami ini baru menitipkan anak kami di pondok gitu Buya. Gitu. Tapi orang tuanya masih baper gitu. Jadi ya masih proses lah Bu ya. Namanya orang tuanya juga masih baru belajar gitu Bu ya. Kira-kira ada nasihat apa Bu ya buat kita Bu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Putranya mau dipondokin? Siap? Ya mau Bu ya. Umur berapa? 16 tahun Bu ya. 16 sudah. Gitu. Ya tapi kadang kalau lagi break suka argumentasi debat lagi gitu Bu ya. Subhanallah. Kalau terlalu kecil jangan, tapi sudah 16 oke. Kalau terlalu kecil itu kita zalim pada anak kecil. Kecuali memang rumah kita rumah tidak sehat. Tapi sudah 16 oke. Ada suatu ketika orang bertanya, Buya berapa idealnya menyekolahkan, memondokkan anaknya? Kalau rumahnya sehat, paling tidak dia 12 tahun ke atas. Kalau rumahnya sehat, orang tuanya bisa ngerawat dan sebagainya. Tapi kalau rumahnya nggak sehat, bayi pun boleh dipondokin. Rumahnya ibunya juga nggak ada di rumah, dikasihkan pembantu, tidak tahu pembantunya juga males, pasang televisi asal aja begini. Tapi kalau sudah 16 oke. Kemudian dalam mondok itu pertama syukuri, masuk tuh. Syukuri bahwasanya Allah telah menggerakkan hati Anda untuk itu. Sebab kadang ada anak mau, orang tua nggak mau loh ya. Ada orang tua mau, anak belum mau. Tapi anak biarpun begitu wajar, namanya kasih sayang ada kok biasa. Tapi dia mau, dia hatinya sudah nyambung. Pertama syukuri. Sebab di luar tuh Masya Allah, terlambat sekolah anak perempuan saja bingung kita. Kemana dia terlambatnya? Tapi kalau sudah masuk pondok, syukur. Makanya termasuk tadi Mas Otong sebelum datang kita bahas. Kita ingin buat pondok yang bakal jadi insinyur, dokter hebat gitu. Kita buat pondok yang kita kemas yang cantik nanti. Baik, syaratnya mondok itu pasrah. Patuh. Orang tua harus lebih patuh daripada sang anak. Saya kemarin membuat bom untuk sekolah, karena saya tidak senang kalau ada orang tua tidak patuh itu merepotkan dirinya sendiri. Jadi anak melanggar ternyata orang tuanya nggak mau dihukum, itu salah. Makanya kami sampaikan yang tidak mau dihukum dibawa pulang. Dibawa pulang, karena hukumannya pun nggak ada, hukuman kejam itu nggak ada.
Jadi mohon patuh dengan pondok pesantren. Kalau ada anak ngadu, jangan gampang didengar, tapi jangan diabaikan. Tampung, didiskusi dengan ustadz. Sebagian orang tua itu adalah langsung nggak dengar, jangan nggak mau dengar, nggak boleh juga. Patah hatinya. Atau langsung didengar, ditelan mentah-mentah, marah dengan pondok, nggak boleh juga. Ini banyak wali santri begitu. Jadi kalau sudah dengar aduan santri, dibesarkan hatinya. Saya punya ibu istimewa. Sebelum liburan, saya itu melanggar, pukulnya pakai rotan merah. Saya pulang tuh nggak mau pakai baju pendek karena takut tawan Umi. Pakai baju pendek kita kancing begitu. Ya karena liburnya 10 hari ya mau tidak mau kebuka. Kebuka lihat sama Umi. Hah? Kenapa? Ketawa. Ah, nakal kau ya. Bagus. Itu setanmu yang dipukul. Bagus. Ah, bukan marah ya, ah, bagus. Jadi kalau dihukum, besarkan hatinya. Tanpa kita rendahkan, besarkan hatinya. Jangan kita malah nyalain gurunya. Biasanya wali santri yang gampang nyalai gurunya, paling gampang tidak kerasan anaknya. Guru tuh tiap hari mikir anak kita, bukan anaknya dia. Loh kok kita gampang marah-marah, itu kan. Jadi tolong patuh dengan pesantren akan istimewa anak. Itu saja. Kalau ada keluh kesah, wajar. Semua anak itu kalau ngomong sama anaknya itu, bapaknya kadang berlebihan. Dipukul begini, begini. Itu loh, pukul gini, begini. Karena minta dipeluk sama ayahnya. Tinggal kalau anak ngadu dengar ya sayang gitu. Karena Masya Allah, kamu anak hebat sama ini. Kayak umi saya, itu setannya yang dipukul, bukan kamu. Gitu. Insya Allah, bismillah. Patuh tok kuncinya. Selesai. Patuh dengan pondok. Kalau ada usulan cemerlang, ada hal nggak baik, sampaikan, tapi jangan dipengetahuan anak kita. Ngadep ke guru, ke ustadz, gimana? Sepertinya harus gini. Oh seperti itu. Kalau urusan, kamar mandinya kotor, jangan hanya bicara kamar mandi, saya bantu. Begitu misalnya. Itu kan, ada usul, dok kan repoti. Insya Allah, makasih. Yang lain? Tadi ada komedian bisa menyampaikan. Bisa ngasih biar ketak, biar melek lagi. Baik, diminta sama Buya, silakan untuk stand up-an dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketika Buya cerita soal TV yang krunya 7 itu, saya mengingatkan dulu saya pernah ketemu Buya di Hotel Ambara, diundang Ustadz Reza M. Sarif. Waktu itu kita punya impian, punya TV Islam gitu ya. Alhamdulillah saya tadi senang juga, akhirnya jalan Allah itu juga membukakan jalan. Sekarang banyak sekali kan TV-TV dakwah yang seperti kita rindukan dulu gitu. Saya nggak berani lucu karena ada untung lebih lucu. Lebih terkenal lagi. Jadi Buya, saya mau cerita soal istri saya. Ini kan secara fenomena media sosial kan ya. Waktu itu zaman eranya politik, istri saya tuh selalu ngeluh. Yang itu kenapa sih di medsos orang berantem terus. Satu dukung ini, satu nyalain ini, pokoknya begitu terus. Saya bilang sama istri saya, ya udah kamu lebih baik follow akun-akun yang menyenangkan. Akun-akun yang kayak gitu udah di-unfollow aja. Wah akhirnya istri saya karena ada nasihat saya seperti itu, langsung itu Buya, follow akun-akun yang menyenangkan, yaitu akun online shop. Istri saya senang, saya yang itu istri saya kan, misalnya kayak nih kita ada kajian, karena saya sama Mas Wono sering kan ngisi acara gitu. WhatsApp istri saya, yang bagusan mana? Jadi baju itu model hijab gitu. Ya alhamdulillah istri saya juga udah ngikutin di ini. Jadi saling Mas tahu ini dari kecil ikut saya loh sebenarnya. Iya, dari SMA udah kenal. Udah kayak adik saya sendiri. Saya adiknya banyak Bu ya. Semua udah nggak adik. Jadi istri saya kan warna hijau sama merah. Yang bagus mana, hijau atau merah? Saya bilang bagusan merah. Bukan yang hijau katanya gitu. Nah, ini gimana kalau udah punya pilihan sendiri ya sudah ya. Saya bilang iya bagusan hijau gitu. Ya akhirnya istri saya bikin pilihan sendiri, ya milih warna hitam. Saya bilang ini kayak politisi ya, pura-puranya aspirasi padahal sudah punya jalan sendiri gitu. Nah ini terakhir Bu ya, jadi saya ini terakhir. Kalau mau dipator mau terakhir pasti ada berikutnya lagi Bu.
Jadi saya itu senang baca, Bu ya. Senang baca. Saya sedih sekarang, katanya, ini saya sering nih, Mas Dodo juga, ini saya sedih sekarang itu, minat baca remaja itu sudah kalah sama minat melihat Instagram. Jadi anak-anak muda sekarang tuh lebih senang lihat Instagram daripada baca. Ini saya baca di Instagram. Nah, saya tuh senang baca, istri senang baca. Cuma bedanya kalau saya senang baca buku-buku yang lucu, menghibur, istri saya senang baca buku-buku yang sedih. Buku yang paling sedih dibaca istri saya dalam pendidikan kami itu adalah buku tabungan kami. Itu kalau baca, Bu ya, langsung ke bagian akhir, saldo akhir, ya kan. Saya tanya, yang saldo tinggal berapa? Istri saya jawab, tinggal kenangan. Saya sebagai suami juga motivator, saya motivasi istri saya. Sayang, kekayaan bukan menjamin kebahagiaan. Nah, saya bilang gitu, Bu ya, benar kan, Bu ya? Saya bilang, sayang, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Istri saya nyawat, apalagi miskin. Ya gitu aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Tadi semuanya direkam sama Mas Ari loh, buat modal. Buat bahan besok di IG ya. Masya Allah, ada segitu. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Udah Allah. centang biru kan? Iya, punya saya itu, asli loh. Yuk. Oke, kita minta kalau tadi bicaranya Terima kasih. artis, ya. Makasih. Ini Biar ada melek guru semuanya. saya, Silakan. perwakilan anak muda yang ngaku anak muda, Brother Archan. Monggo silakan. Terima kasih Mas Mono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini ditodong begitu. Saya sebetulnya sudah lama tahu tentang Buya karena saya muridnya Ustadz Reja Sarif juga dulu gitu. Cuma memang belum berjodoh untuk bisa silaturahim. Alhamdulillah hari ini dengan suasana yang lebih baik insyaallah. Tadi Buya banyak bercerita dan mengatakan bahwa kita akan menjadi kaya dunia akhirat. Alhamdulillah memang itu yang menjadi concern saya belakangan. Insya Allah kita mau launching buku terbaru Buya, judulnya Jadi Konglomerat Sampai Akhirat. Nah, makanya dari saya banyak dapat hikmah sekali dari Buya. Dan dari situ kita cenderung berpikir bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang kurang berakhlak dalam menjalankan bisnisnya. Maka mudah-mudahan dari situ kita berikhtiar untuk membuat namanya Sufipreneur. Jadi bagaimana para pengusaha memiliki akhlak dalam berbisnis. Gitu. Hanya saja kekurangan kami adalah literatur Buya. Kita tahu banyak sahabat kaya yang paling familiar Rahman bin Auf. Tapi sahabat-sahabat yang lain kita kurang informasinya. Nah, terutama misalnya Imam Abu Hasan As-Sajid. Sangat kaya raya tapi di luar wirid aurat bagaimana cara kaya kita nggak ngerti itu. Untuk kita menjadi teladan di beliau. Mohon ilmu dan arahan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi semua dari kita boleh merindukan menjadi kaya yang berjaya. Suatu ketika ada satu orang fakir. Dia melihat orang kaya banyak berderma. Sedekahnya banyak, Nabi menyebutkan. Sedekahnya banyak dan sebagainya. Lalu dia berangan-angan. Saya pengen seperti dia. Lalu dia berusaha untuk menjadi orang kaya. Tapi ada contohnya. Maka dikatakan, biarpun dia tidak menjadi kaya kok mati duluan, dia sudah mendapatkan pahala yang sama seperti dia. Gitu loh. Jadi kalau sukses beneran, maka dia telah benar niatnya, maka dia akan sampai seperti dia. Jadi yang penting saat ini adalah kita bercita-cita kaya itu tujuannya apa? Nah itu, kalau kita mencontoh apa yang kita tahu? Apakah saya hanya melihat tetangga saya pakai moneng keren, mobil mewah, saya ingin kayak dia? Nggak mungkin benar niatnya. Jadi boleh kita menjadi kaya, kan Nabi menyebutkan orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Kuatnya bagaimana? Ya mencari kekayaan, ya benar. Kemudian ada satu rumus sederhana. Sebaik apapun tujuan, kalau diraih dengan cara yang tidak baik, tidak akan sampai. Ayo. Bangun masjid bagus atau tidak?
Akhirnya bagus. Tapi kalau gerakkan wanita kampung untuk jadi pelacur, ya nggak bagus. Tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Makanya tujuan itu kita benahi. Kalau tujuannya benar, nggak mungkin dia ngambil cara yang riba, cara yang haram, nggak mungkin. Wong tujuannya benar kok. Kan saya pengen ridho Allah. Nggak mungkin aku sodorkan kepada Allah sesuatu yang tidak baik, kan begitu. Nah kemudian kalau orang dalam berbisnis niatnya karena Allah, nggak akan bangkrut selamanya. Niat pasti berhasil karena niatnya benar. Kenapa? Kalau belum terlihat hasil di dunia, sudah dapat pahala di akhirat. Ayo, mana yang kita inginkan? Di akhirat. Makanya cita-cita nggak apa-apa. Saya pengen jadi orang paling kaya di dunia. Niat tok, tapi niatkah karena kenapa lo kaya di dunia? Saya ingin beres itu. Fakir miskin, sekolah-sekolah, pokoknya masjid-masjid ini saya bikin. Niat tok. Dia belum sampai, tapi dapat pahala. Makanya diluruskan niatnya. Tujuannya apa-apa. Tapi yang namanya setan kan wah, luar biasa. Wah, ada orang memondokkan anaknya. Mondok, saya guyon. Seorang ustadz, kiai memondokkan anaknya. Nah, kamu mondok nak ya, biar kamu pinter kayak abah nanti. Ya, bagus enggak? Kayaknya bagus. Cuman maksudnya apa? Biar kamu bisa megang mimbarnya abah nanti. Loh, kok mimbarnya abah? Kebesaran bapaknya dicet. Niatnya salah dia. Bukan karena Allah, niatnya hanya pengen mempertahankan tahta ayahandanya yang kiai gede terkenal. Loh, kelihatannya makanya niat itu penting. Kelihatannya, wah saya berjuang karena Allah. Bener enggak? Urusan pribadi loh dengan Allah ini. Makanya kalau benar niatnya mencari kekayaan yang benar, nggak mungkin dia mau ngambil yang haram. Nggak mungkin. Sebab apa? Kalau niatmu benar, biarpun kamu belum sampai, sudah dikasih pahala nyampe. Kan begitu. Nah, ini niat yang benar sudah. Kan lebih enak ibaratnya. Belum nyampe. Nggak ada, tapi kita sudah dapat. Di akhirat kan. Intinya di akhirat. Gelar di dunia nggak penting. Ya seperti itu niatnya. Sukses insyaAllah ya. Semangat karena Allah. Yang halal, yang bersih, dan sebagainya. Terus. Jangan lupa niat. Makanya semua langkah kerja kita hendaknya Allah kita libatkan. Bagaimana caranya? Saya punya proyek. Langsung saja Allah masukkan. Kalau sukses akan aku kasihkan ke Allah. Diniatkan, saya harus ada. Jadi harus ada anggaran untuk Allah. Kalau sudah ada anggaran untuk Allah itu apa? Jika sukses sudah ada bagian untuk Allah. Kalau tidak sudah dapat pahala. Kan gitu enak. Yang repot nggak pernah punya angan-angan, apalagi angan-angan nggak jelas. Kemudian kita hilangkan kesombongan. Kita waduh, kayak teman yang bangun rumah megah, saya harus waduh. Sehingga kan motivator tadi ya. Ada motivator hanya ngajak, kamu bisa. Kaya. Bukan itu. Saya selamat. Tadi apa? Selamat akhirat kan begitu ya. Jadi harus diingatkan sisi akhirat. Motivasi teman-teman. Kalau orang muslim menjadi orang paling kaya dong. Izzah, punya kemuliaan kita. Maka kita rendah terus. Tapi niat yang benar. Cuman setan luar biasa. Kelihatannya niat baik, ternyata di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi. Biarpun jadi ustadz loh ya. Nah, ustadz tuh Masya Allah. Ustadz. Ada seorang, kenapa kamu ingin jadi ustadz? Ustadz enak. Nggak usah kerja dikasih mobil sama orang. Ajiwan. Rupanya niatnya salah. Ingin jadi ustadz biar dikasih mobil. Kan kacau nih. Dan ini banyak. Salah niat itu. Begitu. Jadi kalau salah niat tidak hanya di kalangan pebisnis. Yang pebisnis ahli surga juga banyak. Jadilah pebisnis ahli surga. Insya Allah selamat semuanya insya Allah.